Halo teman-teman, hari ini gua mau share topik favorit gua dari semua digital marketing itu sebenarnya adalah copywriting. Dan dengan copywriting ini, gua juga sudah bisa mencapai penjualan lebih dari 1 miliar karena gue sebenarnya memulai journey digital marketing gue kan juga dari content writing ya. Jadi kayak gue bener-bener mulai dari yang organik, mulai bikin konten iklan, lebih dari 6.000 konten iklan, lebih dari 5 miliar spend. Gue semuanya basicnya itu ilmunya adalah copywriting. Dan hari ini gue pengen jelasin gitu ya bagaimana lu juga bisa mendapatkan miliaran dengan ilmu copywriting yang satu ini. Dan gue akan menjelaskan lebih kepada hari ini tuh adalah thinking proses gue. Jadi bagaimana gua menulis copywriting tuh sebelum gua ngeliat atau sebelum gua langsung masuk ke laptop, itu tuh sebenarnya apa aja yang perlu diperhatiin. Karena sebenarnya jarang banget teman-teman kalau gua mau bikin copywriting, itu gua langsung masuk ke laptop, langsung mikir segala macam tuh jarang banget gitu. Jadi ini adalah 3 step gitu ya, 3 step yang gue lakuin sebelum gue masuk ke laptop. Apa sih sebenarnya yang gue pikirkan sampai ketika sudah jadi apa yang gue lakukan. Oke, ini nggak terlalu teknikal tapi gue pengen teman-teman tahu karena ini justru fondasinya, fundamentalnya. Oke, yang pertama yang gue lakukan adalah melakukan kalibrasi atau gue bilang calibrating. Jadi gini teman-teman, sebelum gue masuk ke laptop itu tuh biasanya gue tuh pengen nyamain energi level dari sebuah iklan. Jadi gue biasanya ngeliat dulu iklan yang pernah gue buat dan convert. Misalkan gue buat sebuah iklan tuh, dan iklan itu konversinya bagus, itu gue lihat dulu. Atau gue lihat iklan dari kompetitor dan bagus tuh, gue merasa kayak oh ini bagus nih. Nah gue biasanya baca lagi, gue tonton dulu tuh iklan atau enggak gue baca bisa 4 sampai 5 kali gitu, gue tonton, gue baca. Buat apa? Buat gue dapetin energi dan juga tone-nya atau warnanya ketika dia menuliskan copywriting-nya. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti ketika lu masuk ke laptop, lu masuk ke ketika mau ngetik gitu ya, lu jadi punya vibrasi yang sama gitu, energi level yang sama. Karena gue pernah cobain teman-teman, gue baru bangun, habis itu ya beres-beres, habis itu langsung mau masuk ke laptop tuh ngeblank. Jadi dibanding gue ngeblank, gue ngeliat dulu iklan yang pengen gue bikin, kurang lebih energinya seperti apa. Nah gue tontonin tuh referensi. Ini yang pertama itu adalah gue biasanya melihat referensi konten iklan. Nah, dan ada sebuah quotes yang bilang there is nothing new under the sun, atau sebenarnya di bawah sun ini, di bawah matahari nggak ada yang benar-benar baru. Makanya yang kita lakukan adalah memasukkan ide-ide ini gitu ya. Mungkin untuk satu konten iklan lu suka visualnya, oke, masukin. Lu lihat lagi satu konten iklan lu suka lagunya. Lu lihat lagi konten iklan lu suka headline-nya. Lu lihat lagi konten iklan lu suka isinya. Nah, dari semua itu masuklah ke dalam kita punya ide jadinya. Jadi kayak ini tuh ada ditulis dalam Still Like an Artist gitu ya, salah satu buku juga mengenai creativity, bagaimana kita bisa membuat sebuah ide yang terkesan baru, yaitu adalah begini, lu harus masukin ide-ide ini. Karena kalau lu nggak baca ide, nggak masukin ide-ide baru, nggak nonton video-video kayak gini, mungkin lu juga bingung gitu nextnya mau ngapain. Dan sampai hari ini gue juga masih belajar gitu ya, masih belajar baca buku tentang marketing, habis itu nonton video YouTube juga tentang marketing. Jadi gue masih ngisi kepala gue biar apa, biar gue bisa melakukan ini konten yang gue buat ya, mostly ya karena ide-ide yang gue tonton juga gitu loh. Makanya ideas in sama dengan ideas out. Jadi jangan bosan-bosan buat belajar teman-teman. Nah jadi yang pertama yang gue lakukan adalah melihat referensi konten iklan untuk melakukan apa namanya calibrating. Jadi gue pengen dapetin energinya dari konten iklan tersebut. Itu step pertama dan ini menurut gue penting banget. Makanya kalau gue disuruh bikin konten iklan, gue pasti kayak langsung bentar, kasih gue waktu dulu. Gue tuh pengen nyari konten iklannya yang energinya tuh gue lagi pengen tulis gitu. Misalkan gue lagi pengen bikin iklan yang lebih menggebu-gebu, gue cari dulu gitu. Gue pengen bikin iklan yang lebih emosional, gue cari dulu gitu. Yang emosional tuh gimana sih? Terus kayak gue perhatiin, gue liatin, oke seperti ini. Nah ketika gue udah yakin gitu ya, gue udah dapetin energinya seperti apa, baru gue bisa mikir gitu. Nah terus yang kedua mengkalibrate itu adalah gini. Ini di sosial media ya teman-teman ya, kalau mau bikin konten iklan. Jadi ketika kita lagi mengiklankan sesuatu,
gitu. Itu kan yang terima sebenarnya satu orang, yang benar-benar terima satu orang gitu ya. Jadi kayak mereka lihat HP, mereka lagi scroll, dapat iklan lu. Nah, ini kan satu orang doang nih yang ngeliat. Makanya energi kita di iklan itu harus ke satu orang, bukan ke banyak orang. Nah, ini dari dulu gue tuh selalu tekanin gitu ya. Kalau mau bikin konten iklan, itu sebenarnya hindari kata kalian. Misalkan, kalian tahu nggak sih ada teknik baru loh dalam beriklan. Nah, kalian itu pas orang ngeliat ini, yang tadi yang iklan ini ngeliat, kalian tahu nggak sih? Kayak kalian ini, mereka ngomong nggak cuma ke gua gitu ya. Yang bagus adalah, lu tahu gak sih kalau sudah ada teknik baru dalam iklan. Jadi pas kayak mereka nonton kayak, oh ini iklan lagi ngomong sama gua. Jadi makanya the power of one. Nah, the power of one ini dipecah menjadi beberapa. Nah, yang tadi gue cerita itu yang paling atas, reader. Tapi sebenarnya ada 4 gitu ya, the power of one ini. Selain reader, ada angle, solution, dan juga actions. Jadi kalau lu lagi mau menulis sebuah konten iklan, biasanya itu cuman menyasar atau mengambil poin, angle, pain point itu cuma satu doang. Sebagai contoh, gue jualan sabun mandi gitu ya kan, gue udah sering cerita tentang ini. Ada tentang sabun mandi ini bisa wangi banget, sabun mandi ini bisa solving jerawat punggung, sabun mandi ini bisa bikin kulit lebih cerah. Nah, 3 ini jangan digabung dalam satu iklan. Jadi lo harus ngeliat gitu loh. Dari angle-angle ini, mana yang paling works, makanya dipisah jadi satu iklan, satu iklan, satu iklan. Disitulah lu baru bisa dapat data yang lebih valid gitu. Ini angle, namanya one angle. Jadi one reader, one angle. Kemudian one solutions. Nah, gue tahu sih memang produk lu banyak gitu. Coba kasih satu aja solusinya. Apa? Jadi one reader, one angle, one solution, dan one actions. Jangan sampai membuat mereka tuh kayak actionnya bisa apa? Bisa tanya CS dulu, atau bisa check out dulu. Kalau mau suruh beli, mah langsung beli aja. Jadi one action. Jadi jangan kemana-mana gitu loh. Jangan dipecah-pecah actionsnya. Jadi one reader, one angle, one solution, dan juga one action. Ini yang paling penting. Jadi ketika gue mau menulis, gue harus mengkalibrasi ya pikiran gue bahwa gue akan ngomong ke satu orang doang dengan satu angle dan satu solusi dan satu tujuan gitu loh. Gue pengen bawa dia kemana. Itu tuh energinya dulu ya. Jadi ini yang pertama gue pikirin ketika gue mau membuat sebuah copywriting. And then setelah gue sudah tahu energinya mau kemana, gue biasanya mikirin strukturnya. Oke, gue sudah tahu ini gue mau buat struktur yang seperti apa. Mau proofnya dulu atau mau problemnya dulu. Nah, biasanya kalau problem ini gue mulai dengan pertanyaan. Kita ambil contoh lagi tadi, jerawat punggung. Kayak, lu ngalamin gak sih jerawat punggung? Nah, ini kan problemnya di depan. Tapi kalau proofnya di depan, itu biasanya kayak, lihat nih, udah banyak orang yang ngalamin jerawat punggung dan bisa hilang karena sabun gigi, langsung ke the point. Kenapa ini penting? Struktur iklan ini penting karena ini punya perbedaan yang cukup jauh sejauh gua beriklan gitu ya. Kadang-kadang ada produk yang cocoknya proof duluan, kadang-kadang ada produk yang cocoknya problem duluan. Dan sepengalaman gua ya, produk-produk yang lebih mau menyentuh emosional, kayak dulu misalkan ebook tentang relationships, ini kurang kena kalau pakai proof gitu loh, somehow gitu. Tapi mereka lebih cocok problemnya di mention, mungkin karena pendekatannya mesti pelan-pelan gitu ya. Tapi produk-produk yang misalkan untuk menyelesaikan sebuah hal, misalkan gue punya itu tentang lebih teknikal gitu, lebih cocok di before afterin. Nah, ini proofnya di depan. Cuman basically kalau gue pisah struktur ini cuman dua ini doang, mau proofnya dulu atau problemnya dulu di depan. Jadi kayak that's all. Jadi setelah gue udah mikir kayak oke, gue mau ngomong sama siapa, terus abis itu gue udah mengkalibret energi levelnya seperti apa, strukturnya gue udah tahu, gue pengen yang dimana. Yang terakhir adalah ketika copywriting sudah jadi, ini adalah salah satu yang gue pengen tegasin ke teman-teman sebenarnya di konten ini gitu loh. Teman-teman kalau sudah bikin konten iklan, sudah bikin copywriting, itu tuh dibaca ulang. Jadi dibaca ulang dengan suara, jadi dilafalkan. Habis ini kita coba lihat contohnya ya. Dilafalkan, kenapa? Karena kalau bahasanya itu terlalu iklan, terlalu ads gitu ya, biasanya nggak gitu kena. Makanya coba diedit sampai bahasanya tuh kayak bahasa kita ngobrol kayak gini sehari-hari.
Kalau iklannya terlalu, ini mah iklan banget, itu tuh kurang bagus biasanya. Makanya lu harus membuat iklan ini menjadi lebih genuine atau lebih lebih transparan, lebih apa adanya. Lu beneran pengen nawarin. Nah, kita coba langsung masuk ke contohnya aja biar lu lebih paham lagi, oke? Nah, tadi tuh gue lagi cari tentang sepatu wanita, teman-teman, ya, sepatu wanita, terus keluar nih salah satu iklan ini dari Distro Fit Health. Jadi gue coba mendeep dive aja mengenai dia punya iklan gitu ya. Dan gue ketemu satu iklan yang tadi gue pengen ceritain bahwa kalau kita mau ngiklan tuh coba dilafalkan lagi. Kita coba lihat di sini ya. Capek pakai sandal yang bikin kaki sakit? Solusinya ada di sini. Sandal pria premium Korea 2025 dibuat dari bahan karet IFA halus dan elastis. Nah, gue pengen stop sampai di sini karena ini menurut gue terlalu iklan depannya. Coba lihat. Capek pakai sandal yang bikin kaki sakit? Capek pakai sandal yang bikin kaki sakit. Ini kan kayak kalau lu lagi ngomong sama temen lu nggak mungkin kayak ngomong kayak gitu kan. Yang lu lakukan adalah kayak gini. Coba inget deh, kapan terakhir kali pas jalan jauh kaki lu sakit banget? Gitu. Nah, ini kan lebih enak nih. Coba inget-inget lagi deh, kapan terakhir kali pas jalan jauh kaki lu jadi sakit banget? Tahu gak kenapa? Karena jarang ada sepatu yang pakai bahan IFA ini. Jadi wajar karena sepatu itu umumnya kaku dan gak elastis. Nah, makanya gue baru inget nih makanya gue baru banget nih bikin sepatu yang cocok buat dibawa jalan jauh. Coba deh lu cek dulu. Nah, kayak gitu kan jadi lebih enak tuh cara voice-nya. Nah, kalau lu mau cek enak apa enggaknya juga lu bisa pakai Eleven Labs sih. Ini kayak biasanya dipakai buat voice over kalau mau pakai AI. Coba inget-inget lagi deh, kapan terakhir kali pas jalan jauh, kakinya sakit banget? Ini terlalu playful menurut gua, jadi kayak kurang oke. Tapi sebisa mungkin buat copywriting itu secara voice ini terlihat seperti kayak ngobrol instead of jualan. Kalau tulisannya kayak gini, capek pakai sendal yang bikin sakit. Solusinya ada di sini. Ini kan terlalu jualan gitu. Tapi kalau lu bikin sedikit storytelling dan ngobrol, ini biasanya menghasilkan konversi yang lebih bagus. Gitu, teman-teman. Oke, itu teman-teman yang pengen gue kasih tahu ke lu mengenai copywriting. Jadi 3 step ini selalu ini ritual yang selalu gue lakukan. Sebelum copywriting gue melakukan 2 hal ini, dan setelah selesai copywriting gue melakukan ini. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa praktekin, ambil mindsetnya. Dan kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam ya mengenai cara bikin konten iklan atau mengiklankan itu sendiri, gue sudah ada workshopnya di bulan ini. Jadi lu tinggal join aja dan kita akan ketemu untuk membedah produk ataupun brand lu biar penjualnya lebih banyak lagi, oke? Kita ketemu di next video ya.